Aku termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya. Saat itu tepatnya pukul 19 sehabis maghrib. Saya, Kiki, Gogo, Restu, serta Ages atau Segi berkumpul di rumah Galang untuk membahas main bola. Walaupun satu lagi tidak hadir yaitu Risman, kami tetap melangsungkan pembahasan. Namun lain cerita, Restu membatalkan acara tersebut dan mengajak berkunjung ke wisata Gunung Luhur yang berada di Citorek. Ages pun kecewa dan ya sudahlah, semua mengikuti pendapat Restu. Karena kami semua kebetulan belum pernah ada yang ke sana, jadi cukup penasaran. Keesokan harinya, kami semua kembali berkumpul di rumahnya Galang untuk pemberangkatan. Tidak lupa berdoa untuk keselamatan semua di perjalanan. Restu yang memimpin komando perjalanan, dilanjut saya dan Kiki, Gogo bersama Galang, dan terakhir Ages bersama Risman. Kami berangkat sekitar pukul 14 dari Cikatomas. Karena jarak ke Citorek dari pemberangkatan kurang lebih 3,5 jam. Kadang merasa kesal dengan medan jalan yang sudah sobek-sobek, terutama jalur Cikatomas Tegalumbu. Namun, sudahlah, bukan menjadi sebuah tantangan bagi kami. Perjalanan pun terus melaju. Waktu itu, kami merasa khawatir karena kami tidak melihat motor Risman dan Ages. Tetap positif thinking, semoga mereka baik-baik saja. Bukan main, jalan Tegalumbu Warung Banten banyak belokan-belokan tajam. Namun, sesekali pemandangan panorama alam seakan merayu kami untuk tetap menatapnya. Perjalanan pun terus stabil, hingga akhirnya kami tiba di Warung Banten. Dan rasa khawatir pun hilang, karena Risman dan Ages nampaknya sudah duluan sampai di sana. Kami pun semua istirahat sejenak, sambil membeli sedikit makanan untuk persiapan nanti. Dan karena waktu pun sudah lumayan sore, perjalanan kami pun kembali dimulai. Di perjalanan ini, kami dihadapkan dengan turunan yang lumayan panjang, dari Simpangan hingga jembatan Cihambali, yang mana sungai ini mengalir dan akan berakhir di Cimadur. Kehati-hatian pun dalam perjalanan semakin diutamakan, karena ternyata untuk melewati Gunung Luhur melalui jalur ini diperlukan kendaraan yang benar-benar normal dan stabil, terus melalui tanjakan yang lumayan menguras bahan bakar, hingga akhirnya kami sampailah di kawasan hutan Halimun Salak. Di jalur ini kami tidak menemukan sedikit pun jalan aspal, hanya bebatuan yang terhampar. Tentu saja membuat saya untuk mengabadikan momen video sangat sulit karena stabilisasi kamera yang tidak mampu menahan getaran roda. Kami semua begitu menikmati perjalanan, menikmati suasana hutan dengan pepohonan yang khas yang tentu saja memberikan kesejukan dalam perjalanan. Hingga kami sampailah ke jalur jalan aspal. Disinilah beban perjalanan mulai berkurang. Setidaknya motor kami bisa kembali berjalan stabil dan mengabadikan momen dengan sempurna. Perjalanan pun terus melaju. Sudah jauh kami berada dari kampung halaman. Menurut kami, Gunung Luhur Citorek ini tidak jauh dan tidak pula terlalu dekat. Ya, sedang-sedang saja. Perjalanan dalam waktu 3,5 jam yang akan dihadiahkan dengan panorama alam yang sangat menakjubkan.
apalagi masih bisa dilalui oleh kendaraan yang berbeda seperti naik gunung-gunung lainnya. Komando perjalanan pun Restu meminta untuk tidak terburu-buru. Waktu itu, Risman harus turun dari motor karena tanjakan yang terlalu menukik. Kasihan sekali, dan kami pun semua menunggu sambil mengabadikan sedikit momen di sekeliling tempat itu. Hingga akhirnya, Risman pun ikut bersama Restu, dan Age sendiri sambil membawa peralatan tenda serta keperluan kami lainnya. Bagi kami, perjalanan ini sangat mengasihkan, melewati turunan, tanjakan, serta belokan-belokan tajam yang dihiasi dengan panorama alam yang sangat menakjubkan. Hingga akhirnya mengantarkan kami ke tempat tujuan Gunung Luhur Ciusul yang berada di kawasan Desa Citorek. Setibanya di sana, kami sudah tak sabar lagi ingin melihat gumpalan awan. Namun nyatanya, kami salah duga. Gumpalan awan itu hanya ada di pagi hari. Dan kami pun hanya melihat pemandangan-pemandangan di sekitar hutan itu. Guys, kali ini kita biasa jalan-jalan sedikit melihat ke berbagai arah wilayah Gunung Luhur. Nampaknya sekarang lagi sepi, tapi entah nanti malam ramai atau gimana. Segi kecapean, kasihan setiap ada tanjakan dia harus turun. Dikarenakan motornya terlalu cepat lah, kayak motor Mondi. Market lah. Market menangis, motor keras. Lumayan lah kita sedikit. Sebelum persiapan bikin tenda, kita jalan-jalan dulu aja. Oke.
sang surya pun sudah mulai turun. Setelah mendirikan tenda, kami bersama teman-teman istirahat sambil menceritakan tentang keseruan perjalanan tadi. Karena cuaca sudah mulai dingin, kami semua mulai memasak nasi. Tidak banyak persiapan yang kami bawa, hanya sedikit beras, sayuran, mie goreng yang menjadi favorit kami, yang hanya cukup untuk persiapan satu malam saja. Malam pun berlalu dan pagi pun tiba. Disitulah orang-orang mulai berdatangan untuk menyaksikan pemandangan gumpalan awan yang sangat menakjubkan. Oke guys, kali ini kita bangun pagi-pagi sekali sekitar pukul 6 kurang 15 menit. Kita seperti biasa berburu sunrise. Kita ditemani Segi, ada juga Babang Idola Galang. Dingin sekali, jangan pernah lepaskan sweater. Oke, kita akan langsung naik ke atas. Oke, kita sekarang mulai naik ke puncak untuk berburu sunrise. Dan saya sangat penasaran sekali tentang apa itu negeri di atas awan. Bukan hanya cerita di media, ingin langsung menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri bersama teman-teman tentang gumpalan awan yang sungguh menakjubkan. Oke, sambil menunggu sunrise, setiap orang tak luput dari mengabadikan momen di balik gumpalan awan. Kami semua merasa puas dan takjub karena apa yang diceritakan orang-orang benar-benar nyata dan benar-benar ada di hadapan, tentang gunung luhur dengan sebutan negeri di atas awan, seperti terbang melayang di udara yang langsung menyaksikan awan di hadapan mata kepala kami sendiri. Oke guys, rupanya matahari pun sudah mulai naik, jadi kita menikmati sunrise-nya cukup dengan waktu kurang lebih 45 menit. Dan kita akan kembali ke posko atau ke tenda, kita akan packing dan kita akan kembali melakukan perjalanan pulang. Oke, terima kasih. Bye.